Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya kejadian beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita, Pak Rida. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang, Banten. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Bahar mau minta maaf. Memang adil. Oke, selamat datang kembali di channel MCK24. Beberapa hari lalu Habib Bahar itu udah diperiksa di Polres Metro Tangerang Kota. Sebelumnya kan dia itu mangkir ya, gak datang di panggilan pertama, gak datang. Kalau kata kuasa hukumnya sih, pihak kuasa hukumnya gak siap, tim kuasa hukumnya belum siap. Tapi ada juga berita yang mengabarkan bahwa beliau sakit. Ya, saya pun agak ketinggalan berita, jadi baru lihat tadi ternyata sudah diperiksa kurang lebih selama 24 jam. Dan hasilnya katanya dia mau, atau Habib Bahar ini mau restoratif justice, mau berdamai, ingin mengusahakan permintaan maaf pada korban Rida, anggota Banser, atau melalui jalur perdamaian. Memang hal itu diatur dalam undang-undang, tapi apakah adil? Karena ya dampaknya bakal luar biasa gitu. Ini kasus besar bukan sekedar pengeroyokan aja, bukan sekedar pemukulan aja. Ini dilakukan di hari besar, di hari yang banyak orang memuliakan, di acara mulia, di acara Maulid Nabi, di acara keagamaan, dilakukan oleh yang disebut-sebut tokoh agama, punya pesantren, dia yang melakukan itu. Kalau dia atau Habib Bahar ini sampai bisa berdamai, hanya permintaan maaf, lalu bebas dari jeratan hukum, bebas dari gak dipenjara gitu, gak dihukum oleh negara, maka akan muncul Habib Bahar lain. Maka orang akan mencontoh kasus ini. Oh, gak apa-apa gue mukul, gak apa-apa gue ngeroyok, gak apa-apa gue mukulin orang, yang penting nanti minta maaf, beres. Permintaan maaf betul, itu harus. Habib Bahar harus minta maaf pada korban, karena telah menyakiti korban, telah mengorek korban, telah mengancam korban, telah merugikan korban. Harus itu. Iya, nanti tinggal korban gak ada salahnya juga nanti kalau Habib Bahar minta maaf, korban memaafkan. Tapi ganti rugi dan hukuman tetap harus jalan agar ada efek jerak. Habib Bahar ini bukan pertama kali loh. Kalau dia pertama kali, oke lah, ada restoratif justice, ada, oh ya nanti kalau kamu sekali lagi gak akan ada nih restoratif justice, kamu bakal tetap dihukum. Tapi kan ini udah beberapa kali kasusnya hampir sama, nanti makin keenakan gitu, makin merasa takutnya jadi ngegampangin kalau ini gak dihukum. Tapi gak tahu benar atau enggak, baru lihat seliweran berita katanya korban tetap dengan prinsipnya, dengan pendiriannya untuk melanjutkan di jalur hukum. Memang harus. Kenapa? Karena ya pertama, ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Lalu yang kedua, dia tuh punya pesantren, punya santri, punya murid, punya simpatisan, lumayan ya banyaklah pengaruhnya. Lalu seorang Habib pula. Nanti kalau ini dibiarkan, sifat seperti ini, kelakuan seperti ini, maka bagaimana dengan muridnya, dengan santrinya, dengan simpatisannya? Ini Habib Bahar ini ada yang mengidolakan,
orang-orang yang biasanya nih kalau sudah eh, mengidolakan seseorang pasti ingin seperti idolanya, pasti pasti ingin mengikuti apapun yang idolanya lakukan, dari pakaiannya, dari caranya, dari sifatnya. Bayangkan kalau hal seperti ini diikuti oleh pengikutnya, oleh orang-orang yang mengidolakannya, oleh para santrinya. Kalau ini atau kalau ini dibiarin, gak dihukum. Ini Habib Bahar ini pernah dihukum, ya kurang lebih kasusnya sama. Kan kejadian lagi. Apalagi kalau lepas begitu aja. Saya bukan benci sama Habib Bahar. Iya, tapi harus adil dong. Ini bahaya gitu. Dia itu yang bisa dibilang tokoh agama, minimal guru agama, yang seharusnya tidak melakukan itu, yang seharusnya menjauhi hal-hal yang seperti itu. Dia melakukan itu. Lalu Habib Bahar diperiksa jadi tersangka tapi tidak ditahan dengan alasan katanya tulang punggung keluarga, terus punya tanggung jawab kepada santri yang diajarnya, yang mondoknya. Ini sih gak masuk akal ya, menurut saya gitu ya. Menurut saya gak masuk akal. Kenapa? Karena orang-orang yang langsung ditahan pun mereka kebanyakan kan udah nikah, punya keluarga. Mereka pun tulang punggung keluarga. Koruptor aja tulang punggung keluarga kok. Kalau kita lihat nih, kondisi Habib Bahar. Sebetulnya kalaupun Habib Bahar langsung ditahan, kayaknya keluarganya, anak istrinya gak ada masalah sama ekonomi. Kalau kepepet mobilnya banyak, bagus-bagus, bisa dijual untuk biaya kehidupan, untuk biaya hidupnya. Lalu santrinya, kan Habib Bahar sibuk ya, sering ceramah sana sini. Berarti ketika Habib Bahar keluar, santrinya ada yang handle. Begitu pula ketika Habib Bahar kalau ditahan, santrinya pasti ada yang handle, ada yang ngajar tetap. Waktu Habib Bahar di penjara pun kan pasti ada yang ngajar santrinya. Memang ketika Habib Bahar di waktu itu di penjara, santrinya bubar? Enggak kan? Kalau alasannya tulang punggung keluarga, alasannya tanggung jawab kepada santri, ya kan masuk akal gitu. Banyak orang kok, orang-orang juga yang diperiksa tersangka langsung ditahan, banyak dari mereka yang tulang punggung keluarga. Bahkan hartanya, mungkin ada yang hartanya tidak sebanyak Habib Bahar, langsung ditahan. Anak istrinya ditinggalkan begitu saja, gak ada kejelasan nafkah, gak ada tabungan. Beda kan dengan Habib Bahar yang punya mobil-mobil mewah, kalaupun habis tabungannya bisa dijual. Nah, hal-hal yang seperti ini seharusnya gitu ya, pihak kepolisian lebih detail lah untuk alasan, minimal ada alasan lain selain tulang punggung keluarga dan tanggung jawab kepada santri. Harusnya ada alasan lain kalau mau nggak ditahan gitu, nggak ditahan dulu, minimal misalkan jadi tahanan rumah sementara dulu sampai proses persidangan. Ada alasan lain itu yang lebih kuat. Kalau tulang punggung keluarga, ya semuanya juga tulang punggung keluarga kok. Rida pun, yang jadi korban pun, dia punya istri, dia tulang punggung keluarga. Ketika dia dikeroyok, dia masuk rumah sakit, siapa yang bekerja? Otomatis dia kan nggak bisa bekerja. Rida pun sama. Jadi kalau alasannya tulang punggung keluarga, lucu sih, lucu. Nah ya, selanjutnya seharusnya nih lebih baik gitu ya, kalau menurut saya pribadi, Habib Bahar minta maaf, langsung datang ke rumah
korban, langsung datang secara pribadi ke rumah korban, minta maaf secara langsung ke anak istrinya pula, ke keluarganya yang pasti terdampak, yang pasti shock waktu itu, yang pasti sedih waktu itu, minta maaf. Lalu kalau perlu mungkin kasih uang untuk ganti rugi, mungkin biaya rumah sakit atau beberapa hari, pasti itu seminggu lebih mungkin ada korban itu tidak bekerja, otomatis kan ya ngaruh sama ekonominya. Lalu setelah itu ya selesaikan hukum di penjara gitu, atau minimal selesaikan sampai pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan. Selesaikan hukum negaranya gitu, karena kan ya itu pasti itu kan melanggar hukum, ya harus diselesaikan gitu. Minta maaf harus, ganti rugi harus, hukum pun tetap berjalan, sebaiknya itu. Dan yang paling penting ya Habib Bahar harus bisa lebih bijak lah, agar tidak terulang kembali. Kan hukuman itu salah satu tujuannya mungkin untuk menyadarkan kita dari kesalahan, supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, saya terus-terusan membahas Habib Bahar bukan karena saya benci dengan Habib Bahar. Saya sudah pernah bilang, saya dulu pernah suka sama Habib Bahar, suka dengan dengan keberanian Habib Bahar ketika ceramah. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini tentu saya tidak setuju, dan apalagi sampai melanggar hukum seperti ini, sampai ada orang-orang yang dirugikan, ya saya mendukung untuk hukum dijalankan dengan ya seharusnya. Terlebih Habib Bahar itu kan ya banyak pengikutnya, banyak simpatisannya, banyak yang suka sama beliau, banyak yang mengikuti beliau, dan itu beliau seharusnya bisa lebih baik, dan harus ada yang mengingatkan, yang selalu mengingatkan beliau. Seharusnya bukan orang-orang seperti saya gitu, tapi yang lebih pantas mengingatkan beliau itu orang-orang di sekitarnya, guru-gurunya. Apalagi kan orang-orang di sekitarnya itu ya tentu para habaib, para kiai. Dan saya yakin di antara mereka itu pasti ada yang tidak setuju dengan kelakuan atau yang dilakukan oleh Habib Bahar. Tapi entah mereka itu langsung ngomong ke Habib Bahar atau nggak tahu. Bahkan Habib Rizik pun, kalau kita perhatikan ya, setiap kasus Habib Bahar itu jarang ngomong di panggung. Beda lagi dengan orang yang kena kasusnya itu orang-orang yang berlawanan lah dengan beliau, dengan Habib Rizik. Di panggung-panggung pasti diomongin, selalu ada diomongin. Tapi ketika orang-orang yang di sekitarnya jarang, apa emang saya yang nggak tahu gitu, atau coba kalian yang pernah dengar Habib Rizik kritik Habib Bahar, contohnya Habib Bahar atau orang-orang sekitarnya karena melakukan kesalahan, terjerat kasus seperti ini, lalu sama Habib Rizik dikritik di podium, di panggung, apakah pernah mendengar? Kalau ada ya coba tuliskan di kolom komentar, karena saya nggak tahu gitu, belum pernah dengar kalau orang-orang yang berlawanan dengan beliau kena kasus, kena kasus seperti ini. Sering gitu dengar diomongin. Tapi kalau termasuk Habib Bahar kasus kemarin, nggak dengar Habib Rizik kritik Habib Bahar gitu, bilang oh Habib Bahar itu, apa yang dilakukan Habib Bahar itu gak benar. Seharusnya kan ya bilang juga gitu. Kalau kita suka muji seseorang di atas panggung, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, kita juga harus mengkritik beliau atau mengkritik orang itu di atas panggung juga.
Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Ya kita ambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dari kasus ini. Kita ambil pelajaran bahwa kita harus lebih bijak, terutama untuk para penceramah, orang-orang yang ya banyak pengikutnya, ada pengaruhnya atau yang merasa ada simpatisan di belakangnya. Ya kalian harus lebih bijak karena apa yang kalian lakukan itu kemungkinan besar akan dicontoh oleh orang-orang yang ikut kepada kalian. Dan kita doakan untuk kasus ini semoga berjalan secara adil, tidak ada yang merasa dirugikan keputusan nanti di pengadilan, dan gak ya terulang lagi lah oleh siapapun, terlebih orang-orang yang berkecimpung di agama, gitu, para tokoh-tokoh agama. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.